Hai sahabat Jam Family, kembali lagi sama kita Jam Family. Nah, hari ini kita mau buat konten mengenai kita udah negatif. Hore. Nah, jadi hari ini itu kita sudah resmi untuk bisa keluar-keluar, ya kan? Hari ini anak-anak juga udah pada mulai keluar-keluar. Wah, ini semua pada Keluar kamar ya? kegirang-girangan ya. Iya, udah heboh. Girang banget bisa keluar kamar karena kita sudah tes PCR dan dinyatakan aman, negatif, dan CT value-nya semuanya aman lah pokoknya. Makanya kita sudah bisa keluar-keluar dari kamar. Nah, pada saat kita mau ceritakan ini dulu, pada saat PCR ya. PCR tuh ternyata ditusuknya 2 hidung ya. 2 hidung, 1 mulut. 2 hidung, 1 mulut. Dua lubangnya sama 1 mulut ditusuk-tusuk ya kan. Nah, hasilnya juga nggak bisa langsung keluar ya. Iya, Karena kita pakai yang nggak gitu mahal. Kita pakai yang murah, 24 jam. reguler. Jadi keluarnya besoknya ya hasilnya. Jadi itu dia nggak langsung keluar. Habis itu setelah itu keluar hasilnya, nah anak-anaknya baru pada mulai keluar kamar, pada mulai bisa beraktivitas di satu rumah ini bersama-sama dengan Bro Andra yang sedang pegang kamera, dan Mbak Ani istrinya Bro Andra yang memang ikut tinggal di sini juga. Jadi kita kan menjaga supaya nggak menyebar kemana-mana lah ya virusnya. Nah, jadi selama kita di karantina itu sangat luar biasa, bukan luar biasa sakitnya ya, luar biasa suntuknya, bete, bosen. Nah, pemulihan itu kemarin itu kita banyak dikirimin dari teman-teman kita, teman gereja, habis itu teman-teman di hobi ikan juga, dan teman-teman dia juga ngirimin kita vitamin, ngirimin kita makanan. Habis itu kakak gua, bapak dia, habis itu orang tua gua juga gitu ya. Karena mamanya kan kena positif juga tapi di Surabaya. Jadi nggak bareng-bareng sama kita lah di sini. Tapi papanya tetap kirim-kirimin makanan segala macam ke sini gitu. Papa memang nggak ikut ke Surabaya. Papa nggak ikut, jadi nggak positif. Ya, jadi papa memang negatif. Nah, selain itu juga sahabat Jamvlog juga ada yang care dan peduli sama gua dan keluarga. Makasih banget bahwa pada saat gua kena juga, dia langsung DM ke Instagram gua. Dia bilang, ini minumin Markisa setiap harinya supaya ada asam, ada manisnya, dan juga vitaminnya juga tercukupi. Nah, gua pribadi kan memang nggak gitu suka buah. Kalau mereka ini juga tetap makan buah, ada yang ngirim buah juga kan soalnya. Dari sekolahnya Mikaela juga kirim buah. Nah, jadi kalau gua pribadi nggak suka makan buah utuh. Alhasil begitu ditawarin ini ya gua langsung iya aja gitu. Dan juga begitu gue tes dan gue coba minum, bulir-bulirnya luar biasa. Ada kayak serat-serat buahnya gitu pas diminum, jadi enak. Jadi bagi siapapun bisa minum, kayak nggak berasa minum obat, nggak berasa minum vitamin, tetap asupan terjaga. Jadi kalau sahabat-sahabat Jam Family ada yang mau order ini handmade dan aman, bisa langsung order di IG-nya. Ini asli nggak pakai bahan pengawet dan segala macamnya. Jadi proyek top deh, rasanya enak banget, langsung dari buah Markisanya. 100% natural. 100% natural. Oke, nah selama kita di isolasi mandiri gimana nih? Kalau gue pribadi pusingnya karena kisah sama mama yang ada di Surabaya, jadi kepikiran terus gitu sih. Terus bosen juga. Tapi mencoba untuk menikmati dan nggak stres, kan kata orang dibilang jangan stres, yang penting itu supaya kita bisa lawan virus ini dengan imun kita. Jadi mencoba lah untuk nggak stres menjalaninya, dan untungnya puji Tuhannya banget itu kita nggak ada gejala yang parah banget, yang demam, yang sakit ini nggak ada sih, cuman memang pure hilang penciuman doang. Kalau dia hilang penciuman sama perasa. Dan itu puji Tuhan cuma 3 hari 4 harian aja, terus balik lagi seperti udah benar-benar normal aja gitu. Jadi itu
memang belakangan ini juga kita sering update mengenai berita-berita COVID, ya kan? Jadi itu ternyata penyebaran dan peningkatan dari kasus COVID itu terus meningkat. Jakarta, beberapa daerah lainnya lah, dikarenakan ada mutasi varian baru, varian Delta ya. Varian Delta yang penyebarannya cukup luas. Makanya itu untuk yang nonton sahabat Jam Family Vlog ini lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga, dan gue juga kayaknya kedepannya lebih berjaga-jaga juga karena udah merasakan bukannya penyiksaan sakitnya sih, lebih merasakan penyiksaan dikurung di kamarnya sebenarnya. Nggak bisa bikin konten ya. Iya, nggak bisa buat konten, suntuk di kamar, nggak tahu mau ngapain, tidur salah, duduk salah, berdiri salah, semua serba salah. Nah, terus gimana lagi? Ada lagi yang mau dibagikan? Yang paling penting kita benar-benar harus jaga banget karena memang virus ini tuh emang ada gitu. Jadi kita harus benar-benar jaga, harus mau pakai masker kemanapun itu, harus sering-sering cuci tangan dan social distancing. Untungnya puji Tuhannya kita nggak kena gejala-gejala yang serius, ya kan, nggak kena gejala-gejala yang berat karena hanya hilang penciuman dan perasa aja. Ya itu masih bersyukur banget sama Tuhan karena kita mungkin dikasih waktu untuk bed rest. Ya, kita meskipun apapun itu keadaan kita mau ambil positifnya. Tetap mau berjaga-jaga karena kalau ada yang punya penyakit bawaan dan bisa ada gejala-gejala yang berat itu yang pusing sih. Yang panik, yang pasti aduh nggak enak banget gitu. Ya kita puji Tuhan bisa negatif dengan hampir 12 hari atau 2 mingguan lah ya kayaknya. Cepet lah. Pokoknya puji Tuhan cepet gitu ya. Jadi juga banyak yang bertanya-tanya kok bisa cepet begitu. Iya. Dan segala macamnya lah. Dan Iya. tentunya asupannya kita masukkan juga tetap harus kita pantau Iya, dan bener. kita jaga juga supaya kita bisa lebih cepat pemulihan sih sebetulnya. Betul. Gitu. Ya kayak gitu sih. Ya. Nggak dibawa pusing kayak nggak Nggak berasa COVID kok. Iya. Kayak nggak berasa COVID, kayak nggak berasa apa ya, biasa saja. Iya kayak ya normal-normal aja gitu. Kayak gitu sih. Intinya ya mungkin kedepannya, karena kalau menurut gue ya, karena kan kalau pakai masker ke anak kecil tuh lebih sulit. Nah jadi menurut gue karena tangan anak-anak suka pegang-pegang dan segala macamnya selama di bandara, dia tuh kayak tertular duluan, ngerti nggak sih? Iya. Jadi anak-anak tertular duluan selama di bandara, makanya selama ini dan nanti kedepannya setiap kali gue berpergian gue nggak akan lewat bandara sih menurut Iya. gue. Kalau Karena gua udah parno dan trauma. udah trauma juga sih, begitu di awalnya social distancing, begitu cuman karena di dalam itu, ternyata gue baru dapat kabar juga dari teman-teman dan juga dari sahabat Semvlog, ternyata kalau lu yang mau tempat duduk social distancing, ada bayarannya ternyata Iya, yang lebih lebih mahal. tinggi. Iya, Nah, memang. tapi kan kita nggak tahu tuh ada perbedaan seperti itu. Kalau kita tahu, pasti kita akan memilih yang itu, ya pasti untuk keamanan kita lah ya. Dan kemarin pun kan kita memang pesennya kan mendadak karena mengejar om gua itu dikuburnya cepet gitu. Ya. Makanya kita nggak ini carinya yang paling cepet aja Dan juga penerbangannya selama COVID kita nggak gitu. pernah naik pesawat, Iya, jadi kita betul. nggak tahu update begituan mengenai ada yang harga untuk yang distancing sama harga yang nggak distancing. Iya, betul. Gitu kalau di pesawatnya. Kalau ada yang bilang di situ ada apa sih, sirkulasi udaranya atau ada HEPA-HEPA-nya itu, menurut gua sih nggak begitu efektif karena kita kontak langsung dengan sebelah kita. Iya, Kita tempel langsung dengan sebelah-sebelahan. sebelah kita. Lu mau pakai HEPA mau pakai apa juga sama aja bohong. Betul. Ya nggak sih? Iya, kalau menurut gua Habis sih itu gitu. di pesawat kan saling pegangan kursi tuh. Nah itu juga menurut gua ya kurang efektif lah. Makanya itu mungkin kedepannya gua berpergian akan menggunakan jalur darat sih, atau paling nggak lebih aman kita pakai mobil kita sendiri gitu kan. Iya. Kita naik turun mobil, kita tahu jelas tujuannya, cuman ke toilet misalnya, cuman isi bensin misalnya, habis itu langsung sampai tujuan. Kalau kita sampai ke hotel, hotel pasti lebih menjaga kan. Hotel pasti kita lebih yakin dan menjaga seperti itu, karena setiap kita sampai di hotel juga pembersihannya juga lebih Iya. memperhatikan. Dan gue selalu bawa protokol. disinfektan juga selalu itu. Iya, padahal kita mau megang apa-apa selalu kita Semprot. Kita Sampai mau satu botol duduk, itu. iya. Kita Sampai mau satu botol duduk gede. itu apa pasti kita semprot sampai tetap hotel bisa kita. kena juga. Iya. Namanya susah lah, kita nggak bisa menyalahkan apa juga Iya. karena anak kecil kan susah dia pakai masker. Dari itu
sesekali pasti dilepas, habis itu pegang sembarangan kan. Betul. Habis itu nggak sengaja dia pegang mata atau hidung, kena ke dia, habis itu nular ke kita dan nular ke yang lain misalnya. Gue juga nggak tahu sih, karena nggak ada pembuktian teoritis atau ilmiah mengenai penularan yang kita kena kemarin itu. Intinya namanya pandemi ya pasti semua orang akan kena cepat atau lambat. Cuman bagaimana kita menghadapinya dan meresponi pandemi ini gitu loh, Sahabat Jemplok Family. Iya sih. Udah gitu? Iya. Jadi gitu Sahabat Jemplok, konten kita kali ini. Nanti kita akan buat konten lanjutan, konten cerita kita yang kemarin yang panjang banget itu. Iya betul. Nah nanti kita akan buat lagi, cuma kita mau update ini dulu. Kita saking senangnya kita udah positif, kita mau update Negatif. itu. Udah negatif. Positifnya positif sembuh. Iya, positif Gitu. sembuh. Nah habis itu nanti ke depannya kita mau lanjutin pembahasan kita yang konten kemarin yang sempat Sharing-sharing. Nah sharing-sharing kemarin yang banyak banget yang bilang mana lanjutannya, dan juga nanti kita mau hobi-hobi kita yang lain mau kita gas lagi ya. Hobi diecast, dia hobi apa lagi? Kamu hobi apa? Nggak ada hobi kamu? Hobi jaga anak sama suami. Hobi jaga anak sama hobi jaga suami. Jaga suami. Suaminya nggak perlu dijaga. Perlu lah. Aman. Takut beli ikan kan? Oh, nggak apa-apa ikan mah. Iya kan? Iya. Nah jadi gitu Sobat Jem Family Vlog. Jangan lupa tetap dukung Jem Family Vlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jem Family Vlog. Oke? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.